Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wandila, NIM 2020-1643. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kiasan dasar, sistem dan metode, kesukarelaan dan janji, ketentuan moral, sistem berlaku, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Baik, langsung saja yang pertama, kiasan dasar. Kiasan dasar kepramukaan merupakan alam pikiran yang mengandung kiasan, gambaran, atau suatu yang mengesankan. Digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan sehingga peserta didik merasakan ikut terlibat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan harus dikemas dalam kiasan dasar yang menarik, menantang, dan merangsang, disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi anggota muda. Yang kedua, sistem dan metode kesukarelaan. Sistem ini dimaksud cara menata dan mengatur yang berkaitan dan berkesinambungan. Sistem pendidikan dalam gerakan pramuka adalah sistem yang mengatur dan menata proses pendidikan bagi anggota gerakan pramuka sebagai wadah pendidikan non formal. Gerakan pramuka menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Proses pendidikan kepramukaan pada hakikatnya berbentuk kegiatan menarik yang mengandung pendidikan, bertujuan pendidikan, dilandasi nilai-nilai pendidikan, serta dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah. Ketiga, diterapkannya prinsip kesukarelaan dalam proses pendidikan kepramukaan karena merupakan prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat: A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban daripada hak, D. Pengabdian, dan E. Tanggung jawab. Janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka sebagai janji dan ketentuan moral. Pramuka Indonesia merupakan suatu norma atau aturan yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati seseorang, karena orang tersebut menyadari harga dirinya. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku pramuka di Indonesia. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan menjadi norma kehidupan pramuka dan memancarkan kesadaran pembangunan watak yang didapatkan peserta didik dari kegiatan kepramukaan. Kode kehormatan identik dengan harga diri, kehormatan diri. Pelanggaran kode kehormatan pramuka yang dilakukan oleh pramuka hendaknya dijadikan bahan rapat Dewan Kehormatan untuk memperbaiki diri agar dapat bergiat bersama rekan-rekannya dalam satunya kembali. Selanjutnya, sistem beregu. Sistem beregu dilaksanakan agar anggota muda memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan pada anggota pramuka yang berhasil menunjukkan pencapaian pada bidang tertentu. Adapun pencapaian dimaksud seperti kecakapan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan ketangkasan. Permainan pendidikan. Permainan sudah sejak lama digunakan sebagai media untuk melatih kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Secara khusus, gerakan pramuka di dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan kepada para peserta didik juga menggunakan media permainan dalam beragam bentuk. Permainan merupakan satu cara yang tidak kelihatan, cara yang amat halus dalam pembentukannya watak anak, maka itu setiap pembina harus memahami dan menyadari macam-macam arti dari permainan. Permainan kelompok, permainan ramai, permainan tenang, permainan indera, dan permainan untuk mencapai syarat SKU. Kesesuaian jiwa. Kesesuaian jiwa adalah kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam pramukaan dibagi pada tujuan jasmania, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya, dan tujuan rohania untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian.
Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa, sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Keprasahajaan hidup. Keprasahajaan hidup adalah hidup sederhana dan wajar. Kesadaran hidup atau hidup sederhana yang dilaksanakan dalam pendidikan kepramukaan itu adalah cara-cara hidup yang berunsur pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan, tidak boros, tidak berlebih-lebihan, serta tinggi rasa kesetiakawanan sosialnya. Terakhir, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna para anggota pramuka, dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Cipta, rasa, dan karsa termasuk dalam dasa dharma pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung dasa dharma pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada intinya, seluruh manusia, termasuk anggota pramuka, diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan. Hal ini sejalan juga dengan pemikiran Selo Sumarjan dan Sulaiman Samardi, yaitu kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.